Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penguji praktik uji kinerja, perkenalkan, nama saya Reni Pratiwi Nurdianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan jurusan bimbingan dan konseling dengan nomor peserta PPG saya 2015 0685 6972. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMK Negeri 1 Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk, silakan duduk. Ya Bu. Iya Bu, makasih. Ya. Alhamdulillah bisa hadir semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Makanya kita bisa berkumpul semua di sini. Sudah makan siang hari ini? Sudah. Saya sudah makan siang Bu, tadi dibawakan bekal sama Ibu. Alhamdulillah, mantap pastinya Ya. bekal buatannya Ibu. Oke, jadi ini sudah duduk dengan nyaman semua ya? Ya Bu. Jadi sebelumnya Bu Reni ucapkan terima kasih karena kalian sudah memenuhi undangan Bu Reni di ruangan ini pada hari ini ya. Sebelumnya mungkin kita bisa berdoa dulu sebelum memulai kegiatan siang ini. Mas Koko mungkin bisa dipimpin dulu berdoanya. Baik Bu. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini Bu Reni ingin kalian memperkenalkan diri dulu sebelum kita memulai kegiatan pada siang ini, karena kan ini kalian berasal dari dua jurusan yang berbeda ya. Yang dari sini dari jurusan TKJ, yang dari sini dari jurusan kimia analis. Untuk perkenalannya Bu Reni contohkan, jadi seperti ini. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bu Reni, hobi saya memasak dan makan. Seperti itu ya. Ayo, siapa dulu yang mau perkenalan dulu? Saya Bu. Oke, Aisyah. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 12 kimia analis. Hobi saya menyanyi. Salam kenal semua. Hai, saya Mukti dari kelas 12 kimia analis. Hobi saya membaca. Oke. Hai, nama aku Juwita dari kelas 12 kimia analis. Hobi aku menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Desa Putra dari jurusan 11 TKJ 2. Hobi saya bermain basket. Oke, bermain basket. Ya. Kemudian Mas Mauris? Hai semua, nama saya Muhammad Sumiasif dari kelas 11 TKJ 2. Hobi saya mendengarkan musik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sultan Filmi. Saya dari kelas 11 TKJ 2, hobi saya memancing. Memancing. Oke, sering dapat ikan ya buat Iya. dimasak Iya. sama ibunya. Oke, jadi semuanya sudah saling mengenal ya. Sudah Bu. Kira-kira nih, ada yang tahu nggak sih kenapa kalian Bu Reni kumpulkan di sini? Kalau nggak salah untuk membahas rencana karir yang waktu itu kita sudah diskusikan ya Bu. Oke, jadi memang untuk membahas ya. Jadi tujuan kita di sini ini pada siang hari ini untuk kita adakan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini nanti topiknya perencanaan karir. Bu Reni harap nanti dalam pertemuan kita kali ini kalian semua bisa terlibat aktif untuk saling bertukar ide, saling mengutarakan pendapatnya. Seperti itu ya. Ya. Wah, iya ya Bu, gak kerasa. Habis ini mau lulus. Nah, kan yang kelas 11 nanti naik ke kelas 12, yang kelas 12 nanti naik ke kelas 13. Jadi setelah itu lulus, kalian bisa jadi punya gambaran mau kemana sih aku setelah ini, kan seperti itu ya. Mungkin sebelum itu biar makin semangat, kita game dulu kali ya. Ya. Waduh, game apa itu? Kayaknya seru. Iya, seru dong. Jadi nanti gamenya ini judulnya Ibu Berkata. Nanti kalau Bu Reni bilang
pegang hidung, meskipun Bu Reni pegang pipi, nanti yang dipegang hidungnya. Kalau Bu Reni pegang alis, tapi yang Bu Reni pegang pipinya, nah pegang alis. Oke, langsung kita mulai atau mau latihan dulu ini? Latihan dulu aja Bu. Oke, latihan dulu ya. Tapi tanpa hukuman ya Bu. Oke, tanpa hukuman ya. Jadi harus konsentrasi penuh ya ini. Oke, jadi Ibu berkata pegang telinga. Ibu berkata pegang temannya. Oke, mungkin latihannya cukup. Langsung kita mulai gamenya ya. Oke, konsentrasi. Ibu berkata pegang hidung. Ibu berkata pegang dagu. Oke, Ibu berkata pegang pipi. Ibu berkata semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita lagi. Jadi ini sudah semangat semua ya? Oke, oh gitu. Oke. Jadi sudah semangat dari awal ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita batasi dulu untuk waktu pertemuan kita hari ini. Jadi mungkin kita tentukan waktu sekitar 40 menit ya, cukup ya. Nanti kalau dirasa ada yang masih belum, mungkin ada yang masih mengganjal atau masih belum terselesaikan atau masih ada yang belum begitu dimengerti, nanti bisa kita jadwalkan ulang untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Jadi kita sepakati ya 40 menit untuk pertemuan hari ini. Ya, bisa Bu. Jadi bimbingan kelompok, apa sih itu bimbingan kelompok? Itu karena kita membahas hal yang sama ya. Oke, kita membahas hal yang sama. Bimbingan kelompok kita akan mendapatkan informasi-informasi baru dari narasumber. Kita mendapatkan ide-ide baru. Jadi kita mendapatkan sumber informasi baru dari narasumber yang jadi narasumber di sini, yaitu saya sebagai konselornya ya. Kemudian di bimbingan kelompok itu sendiri karena kita dalam bentuk dinamika kelompok, maka itu kenapa disebut dengan bimbingan kelompok. Jadi dari bimbingan itu kita akan mendapatkan ide-ide dan informasi-informasi baru, tapi dalam satu bentuk kelompok. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk topiknya yang sudah kita tentukan tadi yaitu perencanaan karir. Oke, jadi nanti kita akan membahas kemana sih setelah lulus SMK ini, kan seperti itu. Jadi Bu Reni harap nanti kalian bisa aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Kemudian kalian nanti bisa mengambil manfaatnya dan kalian juga bisa mungkin nanti berdiskusi dengan orang tua lebih lanjut. Seperti itu ya. Apa sudah siap kalian untuk masuk ke tahap berikutnya? Siap Bu. Oke, topik pembahasan kita yaitu perencanaan karir. Apa sih perencanaan karir itu? Perencanaan karir, jadi nanti setelah kita lulus, kita nanti akan kemana ya? Ada yang mungkin mau kuliah, ada yang mungkin mau bekerja, seperti itu. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalau saya sih pengen kuliah Bu, cuman saya masih bingung mau ambil jurusan apa. Oh gitu, masih bingung. Saya juga pengen kuliah Bu, cuma belum tahu apa aja yang bisa diambil dari jurusan PKJ. Oh gitu, oke. Jadi saya juga mau kuliah, tapi apakah bisa ya Bu untuk lulusan SMK? Lulusan SMK, insya Allah bisa. Untuk yang lainnya, Juwita? Kalau aku sih mau kerja aja deh Bu. Oke, mau kerja aja. Molis? Mungkin sama kayak Kak Zulita, kayak pengen kerja aja. Tapi kerja apa ya? Mau kerja apa? Ya nanti kita bahas lagi. Mas Ultam? Kalau saya sih disuruh orang tua buat kuliah Bu, tapi saya pinginnya kerja. Oh, pengennya kerja. Padahal orang tua menyuruhnya untuk kuliah ya. Berarti kan ada biaya sebenarnya. Oke, baik. Jadi sebelum itu Bu Reni sudah menyiapkan video. Jadi biar nanti kalian punya gambaran. Kayak gimana sih nanti aku setelah lulus dari SMK itu, seperti itu ya. Oke, mari kita simak bersama-sama. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih kelanjutan kita setelah kita lulus dari sekolah. Apakah kita harus kuliah, langsung kerja, atau berwirausaha saja? Dari tiga pilihan ini, mana sih pilihan yang terbaik untuk kita? Simak video berikut sampai selesai.
kita mulai ke pembahasan, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa share video ini jika dinilai bermanfaat. Terima kasih. Teruntuk kalian yang saat ini berada di kelas 12, mungkin sudah tidak asing lagi dengan 3 pilihan ini. Yang mana kalian sebentar lagi akan menyelesaikan sekolah kalian dan lulus. Kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi pada saat kalian lulus dari SD dan SMP. Situasi sekarang sangatlah berpengaruh pada masa depan kalian, maka dari itu, bijaklah dalam menentukan. Di antara kalian, mungkin ada yang sudah merencanakannya dengan matang. Akan tetapi, saya yakin masih banyak juga yang masih bingung dalam menentukan. Lalu, mana sih yang terbaik di antara 3 pilihan ini? Sebelum kita menentukan pilihan, ada baiknya kita lihat sisi kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan jika kita memilih untuk kuliah. 1. Dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Tentunya, pada saat kuliah, kita dapat meningkatkan skill kita dan fokus pada bidang tertentu. 2. Prospek kerja lebih baik. Artinya, jika kita seorang sarjana, peluang untuk kita berkembang di jenjang karir sangatlah bagus. 3. Gengsi. Ketika kita lulus dari kuliah, akan ada tambahan gelar di depan atau di belakang nama kita. Dan biasanya, seorang sarjana akan lebih diperhitungkan. Selanjutnya, kelebihan jika kita langsung bekerja. 1. Mandiri. Jika kita langsung bekerja, tentu kita akan mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu, setidaknya kita bisa menghidupi diri kita sendiri, tanpa bergantung pada orang tua. 2. Dapat membantu perekonomian keluarga. Selain bisa menghidupi diri sendiri, tidak sedikit juga yang dapat membantu keluarganya, seperti contoh, membiayai biaya sekolah adik-adiknya. Yang terakhir, kelebihan jika kita berwirausaha. 1. Tidak terkait dengan suatu lembaga. 2. Dapat membuka lapangan pekerjaan. 3. Penghasilan tak terbatas. Sekarang, kita bahas kelemahan. Yang pertama, kelemahan jika kita melanjutkan kuliah adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Seperti yang kita tahu, biaya kuliah memanglah tidak sedikit, apalagi jika kita melanjutkan kuliah di luar kota bahkan luar negeri. Untuk kalangan mampu, memang hal ini tidaklah masalah, namun, bagi kita yang kondisi ekonominya tidak stabil, tentu ini menjadi suatu kendala. Yang kedua, jika kita memilih untuk langsung bekerja, kelemahannya adalah prospek kerja kurang bagus. Di perusahaan, banyak sekali yang mengalami lulusan SMA atau SMK kesulitan untuk berkembang. Yang terakhir, kelemahan jika berwirausaha adalah 1. Membutuhkan modal. Jika kita ingin memulai usaha dari nol, tentu kita membutuhkan yang namanya modal. 2. Penghasilan tak menentu. Seperti yang kita ketahui, yang namanya usaha pasti ada pasang dan surut. Terkadang kita dapat banyak, terkadang dapat sedikit, bahkan tidak dapat sama sekali. Hal ini berbeda sekali jika kita bekerja pada suatu perusahaan, yang mana kita akan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. Nah, itu tadi video yang sudah Bu Reni khususkan untuk kalian. Mungkin sudah ada yang punya gambaran bagaimana? Sedikit? Ya, kalau saya sih pengen lanjut kuliah. Pengen tetap lanjut kuliah. Oke. Jadi setelah melihat video tadi, kira-kira apa sih yang bisa kalian dapatkan? Jadi semua itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, semua memang Baik punya dari kekurangan. bekerja, kuliah maupun wirausaha. Iya, benar sekali. Kemudian, Jadi ya? intinya kalau kita mengambil keputusan itu pasti ada resikonya ya. Iya, benar sekali. Ya, kuliah itu ada plus minusnya, kerja pun juga gitu. Apalagi kalau berwirausaha, meskipun kita membuka lapangan usaha sendiri, itu harus mulainya dari awal, dari bawah. Ya sebenarnya banget, kuliah itu juga butuh biaya, tapi orang tua saya itu pengennya saya kuliah tanpa mikirin biaya. Oh gitu. Jadi orang tua semua yang make-cover. Iya. Kalau aku masih tetap pengen kerja biar ayah sama ibu nggak
bingung deh. Kalau kita dari TKJ mungkin teknisi ya, kantor-kantor kan butuh kayak teknisi untuk mendukung perkantorannya. Kalau kimia mungkin dari pabrik makanan gitu ya. Iya, kalau dari kimia analis juga bisa kerja di pabrik sebagai quality control, juga bisa lanjut kuliah. Iya, benar sekali. Senang sekali Bu Reni kalau kalian aktif berdiskusi seperti ini ya. Di sini Bu Reni punya gambar pohon. Jadi di sini ada gambar pohon. Ini namanya pohon karir ya. Nah, tolong bisa kelihatan ya. Oke, di sini Bu Reni sudah menyiapkan kertas berbentuk apel. Jadi karena bednya TKJ warnanya orange, anggap saja ini warnanya orange ya. Karena Bu Reni nyari yang warna orange yang belum ketemu. Di sini ada warna orange untuk jurusan TKJ dan di sini ada warna biru untuk jurusan kimia analis. Di sini nanti kalian tuliskan kira-kira pilihan karir atau studi lanjut seperti apa sih nanti ke depan dari jurusan kalian masing-masing itu. Nah, sebagai bahannya di sini sudah Bu Reni siapkan juga materinya. Mungkin bisa kalian baca-baca dulu sebentar. Di sini di halaman kedua ya, untuk yang jurusan TKJ di halaman kedua dan ketiga. Jadi kalau di jurusan kimia analis ini ada sekitar 10. Sebenarnya banyak sih, cuman yang Bu Reni tuliskan 10 aja ya. Kemudian untuk dari jurusan TKJ di sini ada sekitar 11. Bisa lebih sebenarnya dari itu, hanya saja yang memang dituliskan di sini ada 11. Mungkin bisa kalian diskusikan di sini ya. Mungkin baca sebentar, setelah itu nanti bisa dituliskan di sini. Nanti setelah ditulis di pohon apelnya, kita rentang sama-sama nanti. Ayo, boleh mengisikan lebih dari satu. Ini untuk Mas Maurice sama Mas Sultan. Oke. Kalau kurang boleh minta lagi. Masih banyak ini. Dituliskan. Jadi nanti dituliskan kira-kira untuk jurusan TKJ itu prospek karirnya itu seperti apa? Prospek karirnya seperti apa? Kalau dari jurusan kimia analis juga seperti itu ya. Setelah itu nanti bisa kita bahas. Jadi, oh jurusan ini tuh apa sih tugasnya? Oh jurusan ini tuh nanti prospeknya itu seperti apa sih? Seperti itu. Jadi nanti di saat kalian sudah di jenjang akhir, kalian bisa, oh ya aku mau sini. Mungkin Mbak Cerita sekarang kayaknya aku kerja aja nih Bu, gitu. Gak pengen memberatkan orang tua. Mas Maurice, terus aku kerja apa kuliah ya? Mau kerja apa ya? Nanti akhirnya dapat pencerahan. Oke, sudah? Sudah. Oke, di belakang pohon apel itu sebenarnya sudah ada double back-nya. Nah, sebelum itu kita bahas yang jurusan kimia analis dulu ya. Yang Mbak Aisyah tulis ada apa aja? Aku ada 4 Bu, di sini ada quality asuransi, Oke. kedokteran. Setelah itu ada analisis laboratorium, dan yang terakhir ada quality control. Oke, jadi coba kita bahas satu-satu ya, yang dari jurusan TKJ nggak apa-apa ya. Nanti setelah itu kita gantian. Untuk yang kimia analis, untuk quality control. Quality control ini biasanya bagian apa sih? Bagian di labnya Bu. Di labnya. Jadi di sana tugas dari seorang quality control ini memastikan ya, memastikan kualitas dari produk yang dihasilkan itu terjaga semuanya. Jadi biar produknya itu bisa dirilis ke sana. Oke, itu yang quality control. Kalau yang QA QA itu untuk mengecek dan memastikan pekerjaan bagian quality control terlaksana dengan baik. Oke, pemahamannya sudah bagus sekali ya. Kemudian yang ketiga tadi analis laborat. Analisis laborat itu sebagai melakukan pengujian pada produk. Contohnya kalau di industri dengan pakan itu uji protein, ada asam lemak bebas. Setelah itu tergantung masing-masing produk yang dikeluarkan oleh perusahaan
kalau di yang terakhir tadi di kedokteran ini tentunya harus melanjutkan studi dulu ya untuk menjadi dokter. Dari jurusan analis kan sama-sama dari IPA ya, hitungannya kan dari ilmu alam kan gitu. Jadi di sana nanti kalau dari siswa atau siswi jurusan SMK analis, otomatis kalau ini jadi dokter harus kuliah dulu di S1, setelah itu ambil profesi kedokteran. Bisa loh, mungkin nanti Mbak Juwita mau jadi dokter nanti ya. Amin. Oke, kalau dari Mbak Juwita apa aja tadi yang ditulis? Kalau aku ada Research and Development atau R&D, terus Health, Safety and Environment atau K3, terus tugas sampling. Tugas sampling. Kalau R&D ini meneliti produk-produk dari perusahaan saingan ya. Mengembangkan produk juga, membuat trial untuk inovasi baru. Gitu. Oke. Kemudian kalau untuk K3 ini biasanya dari SMK juga ada. Ada juga yang harus kuliah dulu ya. Biasanya kalau memang dari kimia analis, dari APL jurusan analisis pengujian laboratorium atau dari kimia industri itu memang yang dikejar seringnya di K3-nya ya. Oke, kemudian petugas sampling. Ini tugasnya mengambil contoh uji untuk dilakukan ujian. Oh gitu. Oke, jadi untuk mengambil sampel-sampel mungkin yang diuji seperti air sungai, air limbah kayak gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Mukti, apa aja tadi kira-kira yang ditulis? Ini ada farmasi, laboran, sama guru. Oh, sama guru. Kalau guru ini otomatis harus melanjutkan pendidikan dulu ya. Dari kimia analis mungkin mau menggantikan gurunya, mau jadi guru kimia gitu. Mungkin ada yang pensiun nanti digantikan sama Mbak Mukti. Iya. Kalau farmasi ini juga sama ya. Biasanya kalau dari SMK ini SMK kimia analis harus kuliah dulu ya untuk ngambil jurusan farmasi. Kecuali kalau dari SMK farmasi sendiri biasanya ada. Untuk laboran Itu contohnya itu untuk melayani peralatan di praktik. oh gitu, jadi untuk menyediakan alat-alat atau bahan di praktek. Biasanya di SMK ada ya. Nah, Oke, sekarang kita beralih ke jurusan TKJ. TKJ ini apa sih? Teknik komputer dan jaringan. Oke, jangan-jangan nanti Mas Mauris nggak tahu TKJ ini apa. Aduh. Benar ya. Sudah hampir 3 tahun ya. Kalau dari Mas Koko, apa aja kira-kira ini yang Ini saya ambil teknisi komputer, desain grafis, sama teknisi jaringan. Kalau teknisi komputer ini? Untuk teknisi komputer itu biasanya merawat dan memperbaiki komputer. Kayak gitu ya. Jadi sangat dibutuhkan biasanya karena kan memang sekarang sudah zamannya digitalisasi. Jadi hampir seluruh sektor pekerjaan pasti membutuhkan teknisi komputer ini. Kemudian desain grafis. Desain grafis biasanya dari TKJ pindah ke desain grafis biasanya bekerja membuat visual yang menarik seperti sebuah konten gitu. Oh gitu, iya. Jadi hampir sama dengan ini ya, desainer, hanya saja dia memakai ini komputer. Oke, kemudian kalau teknisi jaringan ini untuk ini ya, mengelola jaringan yang berkaitan dengan jaringan network seperti itu. Kalau Mas Mauris, apa aja tadi yang dituliskan? Yang saya ambil di sini yang pertama ada programmer, kedua sistem analis, dan yang terakhir ada administrasi server. Administrasi server ini semacam pengawasan ya, mengawasi atau mengamankan suatu sistem komputer gitu. Iya. Oke. Kalau programmer itu orang yang kerjanya berhubungan dengan bahasa pemrograman atau komputer yang biasanya coding. Oh, coding. Ya, Berarti kita coding ini ya. Jelas TKJ. TKJ gitu. Kalau apa tadi yang terakhir? Sistem analis. Oke. Kalau sistem analis itu kerjaannya orang yang berkaitan dengan analisa suatu sistem. Jadi hasil analisanya itu nantinya akan digunakan oleh seorang programmer. Jadi agak berhubungan dengan yang programmer tadi. Oh, jadi berhubungan sama programmer. Jadi kalau nanti dari Mas Mauris sendiri jadi sistem analis, ada temannya yang programmer, bisa bekerja sama nanti ya. Oke, sudah 3 ya? Siap. Oke, kalau Mas Sultan? Kalau
saya sih ada web designer, yang kedua data entry, yang ketiga pengusaha warnet. Pengusaha warnet ini yang paling menarik sepertinya ya, karena konsepnya dan juga diminati. Oke, omsetnya dengar-dengar kan lumayan besar gitu. Kemudian kalau web designer, kalau web designer tuh kurang lebih sama kayak Maurice, tapi kalau di web designer itu lebih ke webnya. Kalau Maurice mungkin aplikasi, kalau web designer hanya itu di webnya. iya, hanya terkait di webnya. Gitu. Kalau data entry seperti apa itu? Kalau data entry itu kayak di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan untuk entry data-data penting dan nanti dimasukkan ke dalam database. Ya, jadi dari ini ya untuk masukkan input output dari sistem data itu tadi. Gitu. Oke. Jadi setidaknya dari apa yang kalian tuliskan tadi, apa yang teman kalian tuliskan tadi, setidaknya minimal bertambah pengetahuan kalian dari apa sih dari jurusan itu bisanya kemana sih? Mungkin tadi Mas Maurice saya bingung, saya dari TKJ mau kemana ya Bu? Saya dari TKJ ternyata juga ada yang tahu, oh aku bisa ke sistem analis Bu, oh aku bisa ke programmer kan gitu ya. Jadi apa yang sudah kalian tuliskan tadi bisa dilepas, double tipnya setelah itu bisa ditempelkan. Untuk yang jurusan kimia analis sebelah kanan, untuk yang TKJ di sebelah kiri. Seperti itu ya. Selain mungkin itu tadi, kalau kuliah biasanya juga bisa ke lintas jurusan, tapi biasanya memang tidak disarankan karena kalau kuliah lintas jurusan itu biasanya kesannya kan seperti mengambil haknya orang lain kan seperti itu. Tapi biasanya untuk jurusan-jurusan umum, ada juga anak analis yang mau kuliah di S1 manajemen, di S1 ekonomi itu ada. Ada juga dari beberapa tahun yang lalu ada alumni dari Boga itu kuliah di jurusan keguruan, tapi gurunya bukan guru tata boga, itu ada. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti ini bisa ditempelkan nanti ya. Oh dari jurusan ini tuh bisanya ke sini. Oh dari jurusan ini tuh ke sini, seperti itu. Oke. Jadi setelah berdiskusi hari ini, kira-kira apa sih yang kalian dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya dapat pengetahuan baru, nanti bisa saya diskusikan sama orang tua saya. Oke, jadi biar nggak gamblang lagi ya. Oh ya, aku pengen kuliah ke sini, aku pengen kuliah ke sini. Mungkin nanti bisa konsultasi lagi ke ruang BK untuk ini. Oh Bu, beasiswa seperti apa kayak gitu ya. Iya. Oke. Saya jadi makin semangat Bu untuk menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, harus lebih lanjut Iya, ya. iya. Jadi lebih semangat. Oh ya, aku tahu iki katen jupo opo kan gitu. Kalau Aisyah tetap mantap dulu kuliah. Untuk mantep kuliah ya. Sudah ada gambaran jurusan-jurusannya seperti Iya, apa? sudah. Iya, alhamdulillah. Kalau saya masih tetap pengen kerja. Masih tetap pengen kerja ya, masih ada waktu untuk berubah istilahnya seperti itu ya. Aku tak kerja dulu aja, nanti suatu saat pengen ganti, oh aku abis ini kuliah aja wes Bu, seperti itu. Bukti kuliah aja deh. Kuliah aja, insya Allah ya, nanti dimantapkan lagi ya diskusi sama orang tua. Kalau Maurice nih kok diem aja, Kalau biasanya paling vokal gitu ya. Kerja aja deh Bu, bismillah, nanti setelah lulus gampang dapat kerjaannya. Oh dapat kerja, melamar kerja apa melamar anak orang? Kerja dulu. Kerja dulu ya, jadi harus kerja dulu. Nah, tadi di yang kertas yang berani bagikan tadi kan ada rencana karir di depannya, warnanya orange. Nah, bisa kalian tuliskan nama kelas, kemudian pilihan-pilihan kalian. Mungkin tadi kan sudah ada gambaran, oh aku mau kuliah Bu, oh aku mau kerja Bu, seperti itu ya. Kalian tuliskan pilihan kalian, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangannya, kemudian solusinya seperti apa gitu.
tidak mudah. Oke. Nah, sambil menunggu yang ganteng-ganteng ini selesai menulis, mungkin bisa dibahas dulu ya dari yang ciwi-ciwi yang cantik-cantik ini ya. Kira-kira kalau dari Mbak Isa mau kuliah, mungkin kelebihannya Biasanya itu prospek kerjanya lebih baik, untuk cari kerjanya juga lebih cepat, terus untuk dapat gelar juga. Selain untuk kekurangannya biaya tidak tidak sedikit biaya ini apa tidak murah ya, seperti itu. Jadi solusinya mungkin bisa berdiskusi lagi ya sama orang tua terkait biayanya seperti itu. Kalau dari Mbak Juwita, Kalau saya kan kuliah kerja, jadi mungkin keluarganya bisa lebih mandiri, terus bisa bantu-bantu ekonomi orang tua. iya. Terus mungkin kalau untuk kekurangannya prospek kerjanya terbatas karena masih lulusan SMK. Karena persaingannya memang ketat gitu Iya. ya. Terus solusinya sih nyari pekerjaan yang sesuai. Yang jurusan sesuai. aja. Siapa tahu nanti setelah dapat kerja mungkin setahun 2 tahun pengen kuliah gitu Iya. ya. Jadi seperti itu. Kalau dari Mbak Mukti, Pilihan saya sih kuliah, Bu. kuliah. Terus kelebihannya itu peluang kerjanya bagus, terus berpendidikan tinggi dan berwawasan. Untuk kekurangannya itu membutuhkan biaya tambahan. Ya, membutuhkan biaya tambahan ya mungkin solusinya hampir sama sih kayak Mbak Aisyah ya. Jadi didiskusikan lagi sama orang tua terkait biayanya. Insya Allah sih kalau memang berniat untuk kuliah pasti ada jalannya seperti itu. Amin. Oke, kalau dari Mas Koko sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, pilihannya mau kuliah. Ya, kan kuliah. Mm. Kelebihan kan kuliah bisa sambil bekerja sama kuliah sih. Oh gitu, Ya. cari yang bisa bekerja Ya, sambil sambil kuliah. Oke. Dan mungkin dapat gelar yang Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui seperti itu. Dan kekurangannya mungkin banyak saingan dari sekolah-sekolah lain, dari SMA gitu Bu, Oh, mungkin. gitu. Jadi agak kesulitan buat masuk kuliahnya. Kuliahnya Jadi solusinya ya Bu, ya belajar makin harus giat. belajar Ya. makin giat. Oke. Harus semangat gitu Iya. ya. Oke. Mas Mauris dulu apa Mas Sultan dulu? Mau dulu aja Bu. Oke, Mauris dulu. Nah, kalau pilihan saya sendiri tetap kerja Bu. Tetap kerja. Mungkin kelebihan dari langsung kerja menjadi orang yang lebih mandiri, Lebih mandiri. tidak bergantung kepada orang tua, Oke. dan juga bisa membantu perekonomian keluarga kayak membantu adik-adik. Menyekolahkan adik-adik gitu. Mungkin dari kekurangannya sendiri pengalaman kerja kurang, mungkin belum dapat ilmu yang lebih banyak. Mungkin di Nah, awal-awal iya. memang pengalamannya Iya. kurang. Nanti Jadi semakin untuk lama. solusi saya sendiri ingin mencoba kuliah sambil bekerja. Ingin mencoba kuliah sambil bekerja gitu. Kerjanya dulu apa kuliahnya dulu? Kerja dulu Bu, Kerja insya Allah. dulu, oke. Mas Sultan ini? Kalau saya sih sama kayak Koko dan Mauris. Saya itu prioritas utama itu bekerja, tapi kalau bisa saya itu bekerja sambil kuliah. Oke. Karena di samping itu kalau misalkan kita kuliah sambil bekerja, kita juga dapat menyokong ekonomi keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dapat relasi, kita juga dapat ilmu di kuliah. Pasca lulus kita juga dapat gelar. Oh, gitu. Mungkin memang kalau dari cowok memang agak berbeda mungkin ya. Tanggung jawabnya lebih besar, terutama kalau anak pertama kan seperti itu. Oke, jadi lebih paham ya. Ini nanti lulusnya ini langsung kuliah atau bekerja atau kuliahnya jurusan apa, bekerjanya mau ambil apa gitu. Ya. Alhamdulillah saya juga jadi lebih tahu untuk apa yang mau diambil selanjutnya. Oke, jadi sudah ada gambaran ya ini nanti. Oh ya, aku ini mau kesini loh. Kalau saya sendiri jadi punya pandangan besok mau melamar kerja jadi apa. Gitu, mau ngelamar kerja ya. Kerja. Jelas kerja. Oke, kalau Mas Sultan? Kalau Sultan sih nanti bisa diskusi sama orang tua. Jadi ini saya dapat banyak bahan buat diskusi sama orang tua saya. Gitu. Jadi nanti bisa didiskusikan lagi ya terkait aku jadi kuliah apa enggak ini nanti terkait biayanya seperti apa, seperti itu ya. Iya. Jadi alhamdulillah semua sudah mendapatkan ilmu baru ya. Jadi di kegiatan kelompok kita kali ini kalian sudah mendapatkan pemahaman baru tentang perencanaan karir setelah lulus SMK, sudah mendapatkan
ilmu-ilmu baru, ide-ide baru, wawasan baru. Ya meskipun mungkin Bu Reni hanya bisa memberikan bimbingan seperti itu. Mungkin dari Bu Reni hanya bisa memfasilitasi untuk memberikan mentransfer ilmu yang mungkin Bu Reni sudah tahu. Kalau orang tua mungkin hanya bisa membantu di bagian pembiayaan seperti itu. Tapi apapun itu keputusannya itu tetap ada di tangan kalian. Seperti Mas Maulid, aku pokoknya mau kerja dulu aja Bu, atau Mbak Aisyah saya mau kuliah aja. Nah itu keputusan itu tetap ada di tangan kalian, tapi tentunya dengan persetujuan orang tua. Karena bagaimanapun kalau mau kuliah kan dananya dari orang tua kan seperti itu. Mungkin kalau memang orang tua keberatan untuk biayanya nanti bisa cari-cari di beasiswanya. Kalau mau kerja sih wes lempeng aja ya Mas Maulid ya. Pokoknya sebar lamaran aja di mana-mana kan seperti itu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Barangkali kalian masih ada yang kurang dimengerti atau mau ditanyakan gitu? Sudah ya. Oke, jadi besar sih harapan dari Bu Reni kalian jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang menyenangkan di kemudian hari nanti bisa jadi memberikan sumbangsih untuk masyarakat, untuk untuk sekolah, untuk agama, untuk masyarakat sekitar, untuk negara, jadi seperti itu. Karena tadi sudah diawali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga. Mungkin Mas Kokoh lagi yang memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi Bu Reni ucapkan terima kasih sekali lagi karena kalian sudah mau menghadiri dan memenuhi undangan Bu Reni di sini untuk kita berdiskusi bagaimana perencanaan karir kalian setelah lulus SMK. Dimana nanti kalau memang masih ada yang mau berkonsultasi, pintu ruang BK terbuka lebar untuk kalian ya. Kita nanti bisa berdiskusi lagi di sana. Mungkin itu yang bisa Bu Reni sampaikan. Bu Reni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.